Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dari kelas C3 Jurnalisme Komunitas. Di sini, kami akan berbagi cerita tentang perjalanan singkat kami mengenai Kota Kediri. Kota Kediri adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur yang terletak sekitar 130 km sebelah barat daya kota Surabaya dan juga merupakan kota terbesar ketiga di Provinsi Jawa Timur setelah kota Surabaya dan kota Malang menurut jumlah penduduknya. Kota Kediri merupakan kota yang tertua yang berada di Jawa Timur. Kediri tak hanya kental akan kebudayaannya, namun juga kaya akan makanan khas dan legendaris. Di sini, kami akan memperkenalkan mengenai makanan yang terkenal di Kota Kediri ini. Oleh-oleh khas Kediri tidak hanya tahu, melainkan ada juga kerupuk goreng pasir khas Kediri. Menurut warga sekitar, industri kerupuk pasir ini sudah ada sejak tahun 1960-an. Berbagai jenis kerupuk yang dijual semua diolah dengan cara digoreng menggunakan pasir. Maka dari itu ada ciri khasnya tersendiri. Kerupuk ini tidak hanya dijual di daerah Kediri, namun juga didistribusikan ke luar Kediri seperti Surabaya, Blitar, Malang, Tulungagung, dan luar Jawa Timur. Ciri khas dari kerupuk goreng pasir ini tentunya cara pengolahannya. Digoreng dengan pasir yang menjadi ciri khas dari kerupuk goreng pasir. Di beberapa daerah di Jawa, kerupuk goreng pasir biasanya disebut dengan kerupuk goreng melarat. Melarat sendiri berasal dari kata tidak mampu. Konon, kerupuk tersebut sudah ada pada zaman Belanda sekitar tahun 1920-an. Kuliner yang selanjutnya adalah soto Bok Ijo. Soto Bok Ijo ternyata sudah malang melintang dalam dunia kuliner sejak tahun 1969. Jika dihitung sampai sekarang ini tahun 2021, soto Bok Ijo sudah ada kurang lebih sekitar 52 tahun. Sejarah dari soto Bok Ijo ini yaitu awal berdirinya soto Bok Ijo ini berada di sekitaran Jembatan Hijau atau orang Kediri menyebutnya sebagai Bok Ijo. Karena itulah soto ini dinamakan soto Bok Ijo. Kuliner yang juga dikenal sebagai soto Tamanan ini diawali oleh Pak No Surono. Kemudian mewariskan bisnis kulinernya kepada sang putra. Lalu banyak orang menjual soto Bok Ijo ini. Menu yang tersedia di soto Bok Ijo, biasanya dalam seporsi soto Bok Ijo akan disajikan nasi yang diberi tambahan suwiran daging ayam, irisan seledri yang kemudian disiram dengan kuah soto yang ditambahi dengan santan. Selanjutnya ada tauge pendek, irisan kubis, dan jeruk nipis yang diletakkan di 3 mangkuk berbeda. Untuk tambahan ini disediakan gratis. Kuliner yang selanjutnya adalah tahu takwa. Istilah tahu berasal dari kata tauhu yang diambil dari bahasa Hokkien dengan arti kedelai yang difermentasi. Tahu sendiri sudah diperkenalkan di Tiongkok sejak zaman dinasti Han sekitar 2200 tahun yang lalu. Penemu pertama kalinya adalah Liu An, yang merupakan cucu dari Kaisar Han Gozu, keluarga bangsawan dari pendiri dinasti Han. Pada tahun 1900-an, terjadi migrasi besar warga Tiongkok ke Indonesia. Ribuan warga datang dan bermukim, di antaranya di kota Kediri. Warga Tiongkok ini menetap dan membuat pabrik tahu yang hingga kini masih berdiri kokoh di kota Kediri.
Orang Kediri menyebut tahu ini bukan dengan tahu kuning, melainkan tahu takwa. Ternyata tahu takwa ini sendiri diambil dari suku Hokian yang bermigrasi di kota ini. Suku tersebut bernama Kwa, namun terjadi asimilasi bahasa dan penyesuaian kata oleh orang Jawa yang kurang fasih dalam penyebutan tahu Kwa. Jadi, seringkali mereka menyebutnya dengan tahu takwa atau tahu takwa. Perbedaan tekstur. Yang membedakan tahu kuning dari tahu lainnya adalah tekstur dan isinya. Tahu takwa memiliki tekstur yang lebih kenyal namun padat. Pada saat dimasak, tahu ini akan tetap kenyal dan lembut pada isinya. Warna kuning sendiri didapatkan dari pewarna alami, yaitu kunyit. Pemakaian warna alami ini tentunya lebih sehat dan menambah cita rasa dari tahu. Uniknya, rasa kunyit dari tahu ini tidak terlalu mencolok, bahkan terkesan lezat saat dikonsumsi. Pecel punten sendiri merupakan salah satu kuliner khas Kediri yang sudah terkenal di mana-mana. Nama punten sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti maaf. Maksudnya, saat melayani penjualan kepada konsumen, tentu ada ketidakpuasan dan ada yang terlewatkan, sehingga penjual meminta maaf. Punten sendiri merupakan lontong yang terbuat dari beras dengan rasa nasi yang gurih, yang dicampur dengan santan dan kelapa yang dikenyalkan. Punten tersebut disajikan dengan tambahan beragam sayuran, seperti kecambah, sawi, kacang panjang, kangkung, serta daun kenikir. Namun bila ada yang mengunjungi kuliner ini, jangan terkejut bila mendengarkan teriakan-teriakan dari para pegawai warung secara bersamaan. Para karyawan ini akan langsung meneriakkan kalimat yang sama untuk para konsumen usai menikmati hidangannya. Matur suwun, benjing balik mriki malih nggih, atau yang bisa diartikan, terima kasih, besok kesini lagi ya, teriak para karyawan kompak tanpa dikomando. Sesaat setelah konsumen akan meninggalkan lokasi. Itu tadi beberapa rekomendasi kuliner khas dari Kediri yang worth it banget untuk kalian coba. Jadi gimana? Kalian tertarik? Langsung cus aja ke Kediri ya guys.